Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur, bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita awali ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru Tuhan berikan untuk setiap kami. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu terus kami nikmati. Dan pada pagi hari ini kami rindu membawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau melawat, dan Engkau memberkati ibadah kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berhenti.
Pagi hari ini, mari kita awali ibadah kita dengan hati yang bersyukur. Bersama-sama kita menyembah. Bersyukur untuk hari yang baru. Bersyukur untuk keluarga yang baik. Bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk kita memuji, menyembah, melayani Tuhan. Oh, hatiku bersyukur. Makasih mengalir pujian syukur kami kepadamu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu. Kebaikan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan pagi hari ini, kami rindu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami bawa pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sungguh indah cinta kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami hampiri Engkau pagi hari ini. Kami mendekatkan diri kami kepadamu. Sebab Engkau Allah kami yang kudus, Allah kami yang suci. Engkau yang layak untuk kami puji. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah
darahmu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, katakan dengan segenap jiwa, kami datang kepadamu Tuhan dengan kekuatanku. Katakan ku sembah, dalam kekudusan-Mu. Mari angkat tangan kita bersama. Ya Tuhan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan sebab Engkau Allah yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kau yang layak terima segala pujian kami, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita perlahan bangkit berdiri pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Kita punya Allah yang kudus, Allah yang layak untuk kita sembah. Mari buka hati kita, angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Sebab Engkau yang Kalvari, sebab Engkau layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Satu kali lagi katakan hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Oh, kami sembah
syaralamu. Nama syaralamu. Kibaralabaralaba. Kinaralabaralabaralabaralabar. Nama syaralamu. Kinaralabasyata karalabaralabaralaba. Kinaralabaralabaralabaralabar. Kinaralabaralabaralabar. Mari alami perjumpaan kita pribadi dengan Tuhan pagi hari ini. Kinaralabasyata karalabaralabaralabar. Buka hati kita bagi Tuhan. Kinaralabasyata karalabaralabaralabar. Kinaralabaralabaralabar. Oh, kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Kinaralabasyata karalabaralabaralabar. Kinaralabaralabaralabar. Oh, kami datang kepadamu Tuhan. Kinaralabaralabaralab. Kinaralabasyaralabaralab. Oh, syaralabaralab. Kinaralabaralabar. Kinaralabasyata karalabaralab. Mengalir Roh Kudus. Kinaralabasyata karalabaralabar. Gorabasyata karalabaralabar. Kinaralabaralabar. Kinaralabaralabar. Kinaralabasyata karalabaralabar. Kinaralabaralabaralabar. Kau melihat setiap kesungguhan kami Tuhan. Kami datang kepadamu dengan segenap hati kami. Kami hampiri Engkau dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Kinaralabasyata karalabaralabaralabar. Mari sejenak bersama-sama bukalah kedua tangan kita bersama kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kinabasyata karalabaralabar. Kau yang percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah setiap kita. Mari sambut Dia. Kinaralabaralabaralabar. Syata karalabaralabaralabar. Mengalirlah Tuhan sama kami. Mengalir. Yesus, Kau disembah, Kau dipuji, Nama-Mu Tuhan. Kinaralabaralabaralabaralabar. Kinaralabaralabaralabar. Kau disenangkan Tuhan. Kau dipuji, Kau dimuliakan, Kau disembah. Kinaralabaralabaralabar. Kinaralabaralabaralabar. Kinaralabasyata karalabaralabar. Kinaralabasyata karalabaralabar. Biarlah sepanjang hidup kami Tuhan, mulut kami terus memuji dan menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang suci. Engkau layak terima segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Engkau yang kudus,
Anak domba, katakan darahmu di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Hormat sekarang dan selamanya. Boleh satu kali lagi jemaat sendiri memuji kepada Tuhan. Sebab Engkau yang anak domba Allah. Oh rabasyara labaralaba. Di atas Kalvari, oh sebab Engkau katakan terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Nyanyi bersama. Sebab Engkau kudus, anak domba Allah. Darahmu tercurah di atas. Katakan sebab Engkau yang layak. Amin. Terima. Oh, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Katakan hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Satu kali lagi. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Mari tinggikan Dia pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Engkau Allah yang besar ya Tuhan, layak dipuji dan disembah. I will come into your presence, Lord, with a sacrifice of praise, with a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. Oh, I will give you all the
sukacita kami hampiri Engkau. Kami berkumpul bersama-sama pagi hari ini. Yang bersukacita boleh teriakan haleluya. Sama-sama kembali kita bertepuk tangan pagi hari ini. Bersukacita bagi Tuhan. Nyanyi sama-sama. Mari datang berkumpul bersama, masuk dalam hadiratnya, nikmati kasih Allah. Mari, mari rasakan kebaikannya yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Semua sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Sang Raja Tuhan Pencipta. Kini rasakan apa? Berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Rasakan sukacita dari Tuhan, kasih-Nya melimpah bagi kita. Mari jemaat Betani Nginden, mari datang berkumpul bersama, masuk dalam hadirat-Nya, nikmati kasih Allah. Mari, mari rasakan kebaikannya yang tidak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Sama-sama lambaikan tangan kita. Sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Sang Raja Tuhan Pencipta. Kini rasakan berkat yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Sukacita, oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Sang Raja Tuhan Pencipta. Kini rasakan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita, pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Berkat-Nya selalu baru bagi setiap kita semua. Yang percaya katakan amin. Pagi hari ini terus datang berkumpul bersama-sama, kita memuji, kita menyembah dan nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Siap-siap ya. Semua, oh sukacita, damai sejahtera karena kasih-Nya melanda kita, pujilah Dia, Sang Raja Tuhan Pencipta. Kini rasakan berkat-berkat-Nya yang dicurahkan kepada kita, pujilah
menikmati dan kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, kita semuanya di tempat ini diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat siap menari buat Tuhan amin. Yang siap menari katakan ya. Tepuk tangan sama-sama ya Bapak Ibu saudaraku. Kami mau menanggalkan segala beban kami, rintangan, untuk kami memuji Engkau Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Siap bernyanyi Bapak Ibu saudaraku. When you come to His presence, lift it up the name of Jesus, and you hear the music playing, and you see the people praising. Just forget about your worries, let your troubles fall behind you. Don't you wait another minute, just get up and on your feet and start dancing, singing, jumping, leaping, God shouting, make it louder, make it glorious. Start rejoicing, praising, lifting, praising, God shouting, make it louder, make His praise glorious, glorious. When you come to His presence, lift it up the name of Jesus, and you hear the music playing, and you see the people praising. Just forget about your worries, let your troubles fall behind you. Don't you wait another minute, just get up, start dancing, singing, jumping, lifting, God shouting, make it louder, make it glorious. Start rejoicing, praising, lifting, praising, God shouting, make it louder, make it glorious. God dancing, semua angkat tangan sama-sama menari ya. Make it glorious. Start rejoicing, praising, lifting, praising, God shouting, make it louder, make His praise glorious, glorious. Kami dicipta untuk memuliakan Engkau Tuhan. Yang percaya, sekarang angkat kedua tangannya tinggi bersama-sama ya Bapak Ibu saudaraku ya. I was created to make Your praise glorious. I was created to make Your praise glorious, glorious. Yes,
Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Kami diciptakan untuk menyembah, untuk memuji Engkau. Dan pagi hari ini kami membawa hidup kami semakin hari semakin mengasihi Engkau. Sebab hanya Engkau yang kami cinta, hanya Engkau yang kami kasihi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah, suci, suci, layak Engkau layak, sungguh ku setiap kami mengasihi Engkau Tuhan. Kita katakan bersama. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan Raja,
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan bahwa kehidupan kami selalu dimulai dari posisi istirahat bersama dengan Tuhan. Sejak awal manusia diciptakan, Sabat itu diberikan kepada kami. Dan saat Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, kata selesai diutarakan, dan kehidupan kami Tuhan dimulai dari posisi duduk di kaki Tuhan. Menerima yang terbaik dari Tuhan, karena segala sesuatu yang besar, yang agung, yang mulia, Tuhan sudah siapkan bagi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengadopsi kami dari perbudakan dosa, masuk ke dalam kerajaan sorga sebagai anak, sebagai ahli waris, sebagai orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Itu sebabnya kembali hari ini Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kami, menasehati kami, dan juga hari ini memandu langkah-langkah hidup kami, berjalan di dalam kegelapan dunia yang penuh ketidakpastian ini. Terima kasih Bapak yang baik. Teguhkan firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ada satu mujizat yang dibahas, satu-satunya mujizat maksud saya yang dibahas di 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan mujizat ini ketika kita kupas dari 4 kitab Injil ini, kita dapat kisah keseluruhannya. Dan kisah keseluruhannya ini rupanya disengaja sama Yesus. Dan ada sebuah pelajaran yang dia sedang ajarkan kepada para murid dan juga kepada kita hari ini. Mujizat ini adalah mujizat yang sudah kita kenal, namanya 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang sangat populer, di mana selalu kita bilang memberikan makan 5.000 orang. Sebenarnya 5.000 pria Bapak Ibu. Jadi kalau ada keluarga di sana, anak istri, dan itu kita bisa mungkin ada kemungkinan 15 sampai 20.000 orang yang ada di situ pada saat itu. Nah, yang Yesus ajarkan kepada para murid ini merupakan sesuatu yang pertama waktu mereka menghadapi semua ini, mereka itu tertulis, dan kalau kita lihat narasinya, mereka itu kesel, mereka itu dongkol sebenarnya. Ada beberapa kalimat-kalimat di situ, kalau kita baca kisahnya keseluruhan, kita ngerti intonasi daripada, kita paling tidak bisa membaca intonasi daripada suara mereka pada saat itu. Nah, kalau kita hanya baca sekupas-sekupas saja, kita nggak dapat kisah keseluruhannya. Saya akan mulai dari Markus, kita akan ambil 1 ayat aja dari Lukas, kemudian Yohanes, dan kita tutup sama 1 ayat dari Matius. Kita dapat kisah keseluruhannya. Kita mulai dari Markus pasal yang ke-6, ayat 30, firman Tuhan katakan begini. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Disebut rasul karena rasul adalah artinya apostles. Apostles itu artinya adalah orang yang dikirim, the sent one. Orang yang dikirim, itu sebabnya karena mereka dikirim ke ladang misi, mereka pulang, mereka disebut sebutannya apostles, rasul. Nah, waktu mereka kembali, Alkitab mencatat bahwa mereka itu letih, mereka belum makan, dan mereka dalam posisi yang sama sekali udah gak bisa memberi. Itu sebabnya ayat berikutnya dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, Yesus yang berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Yesus tahu mereka capek, Yesus tahu mereka mau kasih laporan sama dia, Yesus tahu mereka letih, mereka udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, gak ada energi lagi, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka gak sempat. Saya bisa relate lah sama ayat seperti begini. Saya kalau ada di ladang misi, saya mengalami yang namanya keletihan fisik ya, fisik. Itu beberapa kali. Yang paling parah itu memang yang paling meletihkan kalau pergi ke daerah. Saya ini mungkin Bapak Ibu tidak lihat atau tidak tahu apa yang saya dan keluarga lakukan di balik mimbar ini. Kita ini ada sebuah yayasan yang didirikan sama orang tua kami dari tahun 67. Di situ ada satu divisi yang membantu hamba Tuhan di daerah. Nah, divisi ini sudah saya pegang sama istri saya sudah 20-an tahun. Dan kami membantu hamba-hamba Tuhan di remote areas. Jadi bagi saya perjalanan ke dusun, desa, kota, kecamatan, kabupaten itu udah biasa. Kalau bagi saya berjalan atau mengunjungi mereka di Pulau Jawa, gampang Bapak Ibu. Karena infrastruktur kita di pulau ini lebih baik daripada pulau yang lain. Saya udah biasa naik kereta, naik bus.
Dan bahkan sampai ke area di Gunung Kidul, mengunjungi gereja-gereja yang kita bantu, itu ujung-ujungnya udah nggak bisa pakai mobil, naik motor. Tapi masih ada aspalnya lah, masih lebih mudah di Pulau Jawa. Pulang letih-letih lah. Yang paling capek itu tahun lalu waktu saya pergi ke kota Wamena di Papua. Dan saya pertama kali ini diajak sama sebuah pelayanan yang ternyata sudah ada di bumi Indonesia sejak tahun 1952. Saya pernah bagikan sedikit di tempat ini, namanya Mission Aviation Fellowship. Jadi saya diajak sama mereka pergi ke atas gunung dengan pesawat, karena pelayanan ini adalah pelayanan yang menggunakan pesawat. Kenapa menggunakan pesawat? Karena mereka mengunjungi tempat yang sangat terisolasi, yang tidak ada infrastruktur jalan, yang harus dikunjungi hanya bisa dengan pesawat. Jadi saya diajak terbang sama mereka, dan kemudian semua pilotnya itu misionaris. Jadi pilotnya itu adalah orang-orang asing misionaris. Mereka sudah ada di bumi Indonesia sejak 1952. Waktu kami pergi ke atas, mengerikan. Bapak Ibu mungkin pernah dengar kabar kemarin bahwa ada salah satu pilot dari salah satu juga pelayanan yang ada di sana, AMA. Dan saya mengaturkan bela sungkawa kepada mereka. Pilot orang asingnya dibunuh kemarin, beberapa hari yang lalu. Jadi ini yang ada di daerah-daerah ini, daerah isolasi ini, beberapa area juga tidak kondusif. Jadi kami mendarat, dan Bapak Ibu harus tahu kalau Bapak Ibu naik pesawat terbang, ya mendarat di airport yang biasa, itu airport itu biasanya sudah punya tower, dan tower itu sudah terkalibrasi dengan kokpit dari pesawat tersebut. Jadi kalau kita mau mendarat, biasanya itu ada 3 hal yang paling penting, yaitu dikalibrasi atau diberitahu sama towernya itu heading supaya pesawat kita tuh mendarat persis di landasannya. Kemudian yang kedua adalah altitude, yaitu ketinggian, karena nggak boleh lebih tinggi, nggak boleh lebih rendah, karena ada lalu lintas di atas. Jadi itu dikasih tahu sama towernya, maintain altitude sekian. Kemudian juga speed, yaitu kecepatan. Karena di depan sama di belakang juga ada pesawat yang ngantri sedang turun. Itu semuanya diatur sama tower. Nah kalau kita mau mendarat di atas gunung di Papua, itu nggak ada towernya Bapak Ibu. Jadi yang terjadi adalah kita mendaratnya manual. Seringkali beberapa pilot itu kalau ngobrol sama saya, mereka bilang patokan saya kalau di airstrip atau di gunung ini, kita patokannya pohon itu misalnya. Atau tebing itu gitu, ya ngeri sebenarnya. Beberapa kali saya juga dikasih tahu kita memang harus memuteri desa atau dusun itu berkali-kali supaya memberitahu kepada masyarakat di bawah kalau mereka punya anjing atau babi dipegang dipeluk supaya ketika pesawatnya mendarat tidak lari ke landasan yang bisa merusak pesawatnya. Jadi betul-betul manual dan betul-betul deg-degan lah mendaratnya. Ini kita mendarat di rumput, di kerikil-kerikil di atas gunung. Kami mendarat. Dan sampai di sana saya terkesima lihat ada sebuah gereja di situ, karena saya diberitahu bahwa jarak daripada dusun itu ke kota bisa 3 minggu perjalanan di hutan. Kok bisa bangun gereja? Kemudian saya dikasih tahu informasinya, itu biasanya fondasinya dibuat dari batu yang diambil dari batu kali. Biasanya kalau temboknya dari kayu-kayu yang ada di pohon-pohon, materi-materi yang lain dibawa sama pesawat secara berkala. Terus saya dikasih tahu lagi, Pak, ini suku di sini, waktu dengar Bapak datang mereka senang Pak. Maksudnya? Ya Pak, karena mereka gak ada pendeta di atas ini. Maksudnya? Ya Bapak diminta untuk tinggal sama mereka. Jadi jawaban saya cuma satu, saya masih punya karunia untuk mengunjungi saja. Belum karunia tinggal di sana. Jadi kalau satu hari Bapak Ibu gak lihat saya lagi di Surabaya, ada kemungkinan saya tinggal di atas gunung di sana. Belum punya karunia itu, masih karunia mengunjungi. Nah itu pulang capek Bapak Ibu. Perjalanan jauh pulang letih saya ngerti lah maksud mereka. Kemarin saya beberapa bulan yang lalu, karena saya tergerak sekali mau bantu mereka. Saya secara sukarela, saya mau diangkat sama mereka sebagai ambasadornya pelayanan yang sangat luar biasa ini. Bahkan minggu lalu saya sama istri saya pergi dengan biaya sendiri ke markasnya mereka di Amerika. Karena saya mau belajar apa sih yang kalian lakukan buat Indonesia. Saya sebagai warga Indonesia terkesima lihat mereka yang dari udah 80 tahun mereka punya pelayanan ini. Dan proyek mereka terbesar itu di Indonesia. Mereka melayani 12 negara dengan pesawat-pesawat mereka. Proyek terbesar sampai hari ini Indonesia. Dihitung dari mana Pak? Dihitung dari jumlah pesawat yang ada di sini dan juga jumlah staf yang bekerja di sini.
Ada 12 pesawat, 10 di Papua, 2 di Tarakan di Kalimantan. Kami sepanjang hari belajar di sana. Mereka juga kaget, kamu jauh-jauh datang ke sini dengan biaya sendiri. Saya bilang, saya malulah dalam hati saya. Saya sebagai warga Indonesia, ada orang asing bantu Indonesia. Dengan letihnya mereka, dengan keterbatasannya mereka juga. Saya bilang, saya mau bantu, sukarela. Kami datang dengan biaya sendiri, kami belajar dan saya bilang, saya mau tahu lah. Karena saya mau terlibat dalam misi ini. Itu hati saya, itu hati keluarga kami sudah sejak dulu. Jadi saya tahu lah betapa letihnya pulang dari pelayanan itu saya tahu. Saya mengerti sekali apa yang mereka hadapi saat ini. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Diajak sama Yesus ke tempat yang sunyi. Nah, catat saja kalau Bapak Ibu catat di Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10, tempat yang sunyi itu namanya Betsaida. Jangan lupa karena ini ada kaitannya dengan kisah ini. Jadi 5 roti dan 2 ikan itu kejadiannya di tempat namanya Betsaida. Ditulis di mana? Lukas 9 ayat 10. Ini semua ada kaitannya. Jangan lupa tempat itu Betsaida. Ayat 33. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Jadi perjalanan mereka ini bocor Bapak Ibu. Bocor dan orang mengetahui, mereka akhirnya nunggu di tepi di mana nanti Yesus dengan para murid akan mendarat dengan perahunya. Nah kalau kita bicara 15 sampai 20 ribu orang dari perahu yang gak mungkin lah gak kelihatan. Gak mungkin lah kalau lihat orang sebanyak itu. Ya Bapak Ibu kalau pernah ke Danau Tiberias di daerah topografi di daerah situ, semuanya kelihatan, sangat jelas kok di tempat itu. Nah ayat 34, ini ayat yang mengatakan ketika Yesus mendarat, berarti mereka tidak pergi dari crowd ini, dari massa ini, karena mereka sebenarnya punya 2 opsi loh kalau mereka mau istirahat. Mereka bisa tinggal di perahu, mereka membuang jangkar, kemudian mereka tinggal sampai orang itu pada semuanya pergi, atau mereka pergi ke tempat yang lain. Sekali lagi, ini semuanya disetting sama Yesus karena ada pelajaran yang penting yang dia segera akan berikan kepada mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba tidak punya gembala. Perhatikan ini, lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saya di titik ini kalau sebagai murid, saya mungkin udah mulai kesel di sini. Lah katanya mau sendirian, katanya mau istirahat, saya belum makan loh. Dan Alkitab katakan di Markus, orang pergi dan datang banyak orang, dan sekarang berhadapan lagi sama sebuah pelayanan, makin banyak lagi orangnya. Udah gak bisa ngasih. Udah keterbatasan itu udah mentok gitu loh. Dan akhirnya mereka ikuti, mereka udah mulai kesel. Dan ketika hari sudah mulai petang, ayat yang ke-35, pada hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepada Yesus berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, suruhlah mereka pulang. Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Mumpung masih buka, suruh mereka pulang, kami juga pengen makan. Pasti mereka ngomong gitu. Kami juga belum makan, udah suruh aja, bubarin aja lah. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Pelajaran yang penting ini dimulai di ayat yang ke-37. Karena kalimat berikut ini yang diberikan sama Yesus pastinya membuat banyak hati daripada para murid yang sangat dongkol dan kesal. Karena tiba-tiba ayat 37 Yesus katakan begini, tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Padahal mereka belum makan. Padahal mereka capek, mereka penuh dengan keterbatasan. Disinilah sebuah sekolah kehidupan dimulai sama Yesus. Disinilah sebuah pelajaran sedang diberikan kepada para murid dan juga kepada kita hari ini. Apa yang kita lakukan ketika berhadapan dengan keterbatasan? Apa yang kita lakukan ketika berhadapan sama sesuatu yang kita udah gak bisa lagi seolah-olah memberi dan udah mentok kemana-mana? Kata mereka kepadanya, ada salah satu murid yang kita lihat nanti di buku Yohanes siapa orang ini.
Dia begitu kesel, dia bilang, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Mereka mulai kesel. Sekarang ada buktinya di buku Yohanes. Karena sekali lagi saya pernah katakan di tempat ini, Yohanes ini adalah murid yang selalu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Satu-satunya murid yang dapat pewahyuan beda sama murid yang lain. Bahkan dia paling sering mendapat insight information karena dia selalu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia, bukan fokus sama kasihnya dia kepada Tuhan seperti Petrus. Orang yang fokus sama kasihnya kepada Tuhan, lama-lama dia menghakimi orang lain, lama-lama dia jadi self-righteous, lama-lama dia menjadi orang yang sombong rohani. Tapi Yohanes enggak, makanya Yohanes tulis bukunya murid yang dikasihinya. Itu bukan pernyataan narsis. Dia lagi fokus, lagi ngasih tahu sama kita bahwa saya ini fokus sama kasihnya Tuhan kepada saya. Makanya kitab Yohanes tidak disebut kitab yang Injil yang sinoptik, karena berbeda dengan Matius, Markus, dan Lukas. Dan dia paling sering mendapatkan sesuatu yang di kitab lain gak ada. Nah, dia juga yang mendokumentasikan apa yang terjadi behind the scene, apa yang terjadi di balik ini semuanya. Karena dia tulis di Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang dimulai dari ayat yang ke-4. Kisah yang sama, tapi kalau kita baca ini menjadi rich, menjadi kaya sekali sehingga kita mengerti kisah keseluruhannya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, kisah yang sama, berkatalah ia kepada Filipus. Dia bertanya kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tadi kejadian 5 roti dan 2 ikan, kejadiannya ada di kota apa? Betsaida toh? Kenapa saya tadi garis bawahi harus tahu Betsaida? Karena Filipus Bapak Ibu berasal dari Betsaida. Jadi makanya Yesus tanya sama orang lokal. Dia tanya, di manakah kita bisa membeli roti supaya mereka bisa makan? Karena dia yang tahu tempatnya. Kalau kejadian 5 roti dan 2 ikan kejadiannya di Surabaya, dia akan tanya sama Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu akan bilang, beli aja di Bonami Tuhan. Atau beli aja roti bluder hoki misalnya. Atau bluder cokro misalnya. Ya. Dia nanya sama orang lokal. Perhatikan ayat yang ke-6. Ini rahasianya yang ditulis sama Yohanes. Hal itu dikatakan sama Yesus. Hal itu ditanyakan sama Yesus kepada Filipus untuk mencobai dia. Mencobai sebenarnya kurang tepat bahasa Indonesianya. Untuk tes, untuk menguji sebenarnya. Bukan mencobai, menguji. To test him bahasa Inggrisnya. Menguji siapa? Menguji Filipus dan juga murid-murid yang lain sebenarnya. Disambung lagi sama Yohanes, dia kasih tahu lagi cerita behind the scene. Dia kasih tahu begini, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini kuncinya. Ini semua disetting sama dia, disengaja sama dia. Makanya mereka udah disetting nih, ayo kita istirahat. Tiba-tiba ada secara natural, secara organik kan terjadi, banyak orang. Tiba-tiba pelayanan lagi, mereka udah gak punya energi. Tiba-tiba mereka dibilang, kamu yang harus kasih makan. Ya marahlah mereka. Mereka mau kasih makan dari mana? Mereka udah capek. Jawab Filipus ayat yang ke-7. Roti seharga 200 dinar. Jadi pribadi yang tadi dibahas di kitab Markus itu adalah Filipus. Tidak akan cukup. Perhatikan di sini ditulis ada kata tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ironis. Murid Yesus mengatakan tidak cukup di hadapan raja atas segala raja, sumber atas segala sumber, nama segala nama, Yesus. Tidak cukup di depannya dia. Makanya ini sekolah kehidupan, supaya mereka belajar, supaya kita juga belajar. Ayat 8. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus. Murid yang berikutnya yang datang kepada Yesus dalam kisah ini namanya Andreas. Andreas juga berasal dari Betsaida. Kalau yang satu ditanya, yang satunya datang sendiri kepada Yesus membawa seorang bocah.
Nah, seringkali kisah ini digambarkan ada murid Yesus bawa anak kecil ke hadapan Yesus. Kita belajar di sekolah minggu, kita tidak pernah bahas intonasi daripada kalimat yang dia berikan kepada Yesus. Karena kalimatnya Andreas ini adalah kalimat yang mencibir dan sedikit mengejek sebenarnya. Jadi si Andreas ngomong begini, di sini ada seorang anak. Ada kemungkinan besar karena dia berasal dari Betsaida, dia kenal sama ini anak. Hei Joko, apa kabar? Orang tua baik? Ya. Baik om, kamu udah besar ya? Kamu bawa apaan? 5 roti dan 2 ikan dibawa sama Andreas. Ingat, mereka dalam kondisi yang belum makan. Dan mereka baru saja diperintahkan untuk kasih orang sebanyak itu makan. Kalimat ini adalah kalimat mencibir karena Andreas ngomong begini. Di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Jika kalimat berikutnya adalah seperti begini misalnya. Tuhan Yesus, aku percaya apa yang kecil di tanganku kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Itu beda. Dia ngerti apa yang akan terjadi. Oh ini dia gak ngerti. Makanya dia ngejek. Dia bilang begini, tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu? Kan kamu suruh kasih saya makan. Saya cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Ini kalimat ngejek. Karena mereka kesel. Yang satu bilang tidak cukup, yang satu bilang apa artinya ini di tangan saya? Di hadapan sumber atas segala sumber. Saya percaya di petang hari itu terbersit sebuah senyuman mungkin di muka Yesus. Karena dia juga paham ini murid-murid belum mengerti. Sebelum kita kembali ke dalam kisah ini, kalau kita mengerti sebuah kisah di perjanjian lama, kita akan mengerti apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Dan kita semua di tempat ini juga akan mengerti apa yang terjadi. Coba baca di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 adalah kisah tentang seorang janda yang juga berhadapan sama keterbatasannya. Dan justru di hadapan Tuhan, Alkitab mengajar kita hari ini bahwa apa yang kecil di tangan kita, kalau kita bawa kepada tangan Tuhan, jadi perkara besar. Apapun yang kecil, karena firman Tuhan katakan justru di dalam kelemahanmu, kuasaku akan aku nyatakan. Kamu punya keterbatasan banyak, Tuhan katakan kepada kita. Ya jelaslah. Dan seringkali kita pakai usaha sendiri, seringkali kita kecewa sama Tuhan, seringkali kita nggak ngerti bagaimana caranya. Alkitab mengajarin dengan sangat jelas. 2 Raja-Raja 4 ayat 1, salah seorang dari istri-istri para nabi, istrinya hamba Tuhan ini, yang udah meninggal suaminya, mengadukan halnya kepada Nabi Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku tuh sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu takut akan Tuhan. Aku tuh lempeng aja. Aku tuh punya utang. Tapi aku lempeng. Aku gak mau pinjam-pinjam ke sana sini. Aku juga gak cari-cari jalan pintas. Maksudnya begitu pastinya. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang dan untuk mengambil kedua anakku menjadi budak. Karena aku gak bisa bayar. Jawab Elisa kepada janda ini. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Dan ini kalimat yang saya paling suka. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Hari ini firman Tuhan juga bertanya sama kita. Apa sih yang kamu punya di tanganmu? Kalau Andreas bilang 5 roti dan 2 ikan. Janda ini bilang begini. Hambamu tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali buli-buli berisi minyak. Tuhan selalu tanya sama kita. Makanya dia tanya sama orang lokal. Dia tanya sama orang Betsaida, kamu punya toko roti di mana di sini? Hari ini dia tanya lagi sama kita, apa yang kamu punya? What is in your possession? Apa yang kamu punya di tanganmu? Jawaban kita mungkin hari ini bilang begini, aku hanya punya air mata Tuhan, dan lutut ini untuk berdoa, gak ada yang lain. Dan Tuhan hari ini katakan kepada kita, itu sudah cukup nak, berikan kepada saya. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Sederhana, sangat sederhana. Karena kita punya keterbatasan semua kita. Tetapi kita menyembah Tuhan yang tidak ada batasnya. Buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergi, minta bejana-bejana dari luar.
Minta atau pinjem ember-ember dari luar, daripada tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, ember-ember yang kosong. Dan perhatikan kalimat ini, dia katakan, tetapi jangan terlalu sedikit. Jangan lupa kalimat itu, jangan terlalu sedikit. Kamu pinjam ya, tetapi jangan terlalu sedikit. Get as many buckets as you can. Ambil sebanyak-banyaknya. Janda ini mungkin gak ngerti, tapi dia lakukan apa yang Elisa lakukan. Kemudian Elisa katakan pergilah. Setelah itu kemudian dia katakan masuklah. Setelah pergilah, masuklah. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakku masuk. Tuang minyak ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Firman Tuhan katakan hari ini masuk ke dalam kamarmu. Jangan hiraukan sosmedmu. Jangan hiraukan opini orang atas hidupmu. Punya hubungan intim sama saya. Fokus sama apa yang saya akan lakukan dalam hidupmu. Bawa keterbatasanmu kepada saya. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Di titik ini dia mulai kaget. Karena minyak tidak berhenti mengalir. Dia tuang. Kok masih ada ya? Ketika bejana-bejana sudah penuh, ayat yang ke-6. Dikatakan perempuan itu kemudian berkata kepada anaknya, "Nak, dekatkan kepadaku sebuah bejana lagi." Anaknya mengatakan begini, "Udah gak ada lagi bu, udah habis bejananya." Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Pertanyaan saya, kalau bejananya masih ada, minyaknya ngalir terus gak? Yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita, supply-nya saya lebih besar daripada kapasitasmu. Supply-nya saya overflowing. Makanya Elisa bilang, jangan terlalu sedikit, rugi kamu. Ambil bejana sebanyak-banyaknya. Karena sebanyak bejana itu, minyak itu terus akan mengalir. Perhatikan ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah juallah minyak itu. Bayarlah hutangmu dan bukan hanya itu saja, hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Bukan sekedar mereka bisa bayar hutang. Mereka ada lebihnya untuk hidup. Istri saya punya teman, seorang janda, mirip seperti begini. Mobil niaganya tinggal 2 bulan gak bisa kebayar. Karena tokonya udah begini di zaman COVID. Gak bisa bayar 2 bulan. Tunggakan mobil niaga, mobil box. Didatengin sama debt collector. Dia ngamuk-ngamukin di rumah. Dia bilang gini, mas itu kalau ngamuk-ngamuk saldo saya naik sih gak apa-apa. Saldo saya tetap 0 kok. Saya gak bisa bayar mas. Uang dari mana? Tuhan kasih dia hikmat, dia buatin masnya kopi. Dah pulang masnya. Besoknya di WhatsApp ibu ini. Kami baca WhatsAppnya. Bu, saya kasihan sama ibu. Saya udah sepakat bu sama orang sales. Itu tunggakan 2 bulan, udahlah bu kami tanggung dulu. Nanti kalau ibu ada uangnya tinggal bayar ke kami. Saya percaya ibu itu orang benar. Bapak ibu, saya gak pernah dengar debt collector bayarin utang. Karena di mana-mana debt collector itu nagih hutang kerjaannya. Jadi kalau sampai ada debt collector bayarin hutang, debt collector itu dijamah Roh Kudus. Tetap ada hutang toh, tetap harus dibayar toh. Besoknya ada seorang ibu temannya dia WhatsAppin dia, Ci, mobil kamu tuh nggak kepake ya katanya. Aku sewa aja ya Ci, mobil boxmu aku lagi butuh. Oh ya boleh. Mereka nego waktunya, mereka nego harganya. Hari itu juga ditransfer sama orang yang mau sewa mobilnya. Persis untuk bayar tunggakan 2 bulan. Dalam 2 hari lunas. Saya tanya sama dia, kamu ngapain? Dia cuma bilang gini, saya berserah. Pertanyaan Bapak Ibu pasti hari ini, bagaimana saya memperbesar kapasitas saya? Bagaimana saya memperbanyak bejana-bejana kosong saya? Bukan pakai usaha dan upaya kita Bapak Ibu. Makin berserah kepada Tuhan, makin besar kapasitasnya. Makin berserah, makin besar kapasitasnya di mana Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan selalu mau kita rest. Lihat deh,
Di hari yang ke-6, selesai toh penciptaan. Hari yang ke-7 apa? Sabat. Kehidupan manusia di proses penciptaan dimulai dari sabat. Dari apa? Resting di dalam Tuhan. Ribuan tahun setelah itu Yesus mati di kayu salib. Kata-kata terakhir apa? Sudah selesai di kayu salib. Kehidupan kekristenan kita dimulai dari posisi menang di kayu salib. Selesai. Satu-satunya kata di Ibrani atau di perjanjian baru yang mengatakan untuk kita berusaha. Nggak ada dikatakan berusaha untuk dapatkan keselamatan. Nggak. Pakai iman kok, bukan pakai usaha kita. Kata berusaha yang diucapkan di perjanjian baru ketika dikatakan berusahalah masuk ke dalam peristirahatan Tuhan. Rest in me. Karena Tuhan tahu banyak manusia nggak mudeng sama hal ini. Makanya dia bilang sama Marta, ngapain sih kamu menyibukkan diri dengan banyak perkara? Semua kehidupanmu dimulai dari posisi duduk. Seperti Maria. Belajar terima dulu dari saya, baru kami bisa memberi. Itu kehidupan kekristenan yang dibolak-balik sama pengajaran agamawi yang legalistik. Makanya belajar terima dulu, rest in me. Nanti di beberapa bulan kemudian kita akan bahas tentang proskuneo. Itu arti daripada penyembahan yang sebenarnya. Apa artinya? Itu akan mencengangkan kehidupan kita. Yesus ajarkan tuh selalu mementahkan prinsip agamawi. Jadi apa? Berserah. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah berarti kasih semuanya di tangan dia. Udah Tuhan, aku udah gak tahu lagi harus bagaimana. Tuhan cuma bilang gini, kamu mitra sama saya. Apapun yang kecil di tangan kamu kasih sama saya. Kamu punya apa? Air mata Tuhan. Lutut untuk berdoa. Cukup. Kasih sama saya. Saya kasih satu lagi perikopnya. Ini banyak banget yang kita bisa belajar sebenarnya. Saya kasih satu perikop ini dan kita tutup dengan ayat terakhir. Coba lihat Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Coba lihat ini. Kalau kita baca di Alkitab Bahasa Indonesia, itu kalimat singular dan plural atau kalimat yang satu dengan lebih banyak dari satu kurang jelas. Coba lihat, Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Toh? Tebarkan apa? Jalamu. Di dalam Alkitab Bahasa Inggris, jala itu nets, pakai S. Jadi artinya Yesus katakan ini, terbarkan jala-jalamu yang banyak jalanya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Manusia selalu berhadapan sama keterbatasannya. Manusia selalu berhadapan sama mentok-mentoknya. Tapi disitulah dia lagi ngajarin kita untuk berserah. Sederhana sebenarnya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan akhirnya. Sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, jala di ayat yang ke-6 itu di kutipan bahasa Inggris nggak ada S-nya, cuma net. Jadi waktu Petrus disuruh menebarkan jala-jala, dia cuma menebarkan jala tok. Akhirnya karena nggak ada jala-jala, jalanya robek lah. Suplainya Tuhan lebih besar daripada kapasitas kita. Itu maksudnya. Makanya dia bilang gini sama kita hari ini, aku nih sumber atas segala sumber. Udah tenang aja. Bapak Ibu, kemarin saya tuh hampir nangis karena waktu masuk ke lobinya MAF ya, di kota namanya Nampa, Idaho. Kita buka pintu, kita disambut, ngobrol-ngobrol, kita meeting sepanjang hari. Di depan situ ada bangkai pesawat di lobinya. Saya udah buat podcastnya, nanti saya tayangin di podcast saya. Merinding saya. Karena saya tahu ceritanya dan saya dapat cerita lebih detail lagi di situ. Jadi waktu mereka udah berdiri tahun 45, ya MAF ini. Di tahun 50 ada seorang pilotnya, mereka pergi ke Ekuador. Dan mereka mau menjangkau tribe atau suku di bawah situ. Dan mereka tahu tuh sukunya jahat di dalam situ. Mereka muter-muter, di atas mereka kirimin, mereka lemparin sembako gitu untuk supaya bisa mengambil hatinya mereka lah gitu. Tiba-tiba mereka sudah menjalin sebuah hubungan, mereka muter-muter lagi berkali-kali lemparkan sembako. Akhirnya karena udah kelihatan agak friendly gitu ya, mereka mendarat. Ini orang namanya Nate Saint namanya, pilotnya. Dia mendarat di sana. Dia berikan kepada suku setempat yang memang ganas di situ. Dia kasih makanannya. Ceritanya terlalu panjang lah.
Gak tahu gimana ini orang akhirnya pergi ke kampungnya, dia memfitnah pilot ini. Dikatakan bahwa pilot ini mengejar-ngejar dia lah. Karena rupanya memang dia tuh sedang menjalin hubungan asmara sama salah satu penduduk di situ juga dan tidak disetujui sama sukunya. Jadi dia bilang waktu ketangkep basah, dia bilang saya ini sama perempuan ini dikejar-kejar. Bukan karena memang mereka lagi selingkuh di situ. Singkat cerita, pilot ini dibunuh Bapak Ibu. Dibunuh. Dilempar ke sungai. Dan bahkan pesawat itu dilempar ke sungai. Pesawat itu diambil akhirnya. Setelah berapa tahun di-retrieve, diambil dari sungai itu. Bapak Ibu tahu? Anak daripada Nate Saint, singkat cerita ya, itu akhirnya dibaptis di sungai itu. Satu hari. Dan suku itu hari ini 80% terima Yesus. Dan mereka gak pernah berhenti. Mereka gak pernah berhenti. Mereka menghadapi keterbatasan, mereka menghadapi sebuah aniaya pada saat itu. Mereka katakan, kami jalan terus Pak. Dan akhirnya sekarang mereka menjangkau belasan negara, dan kemarin kami ke hangarnya mereka, saya ngomong sama salah satu teknisi, mereka lagi siapin pesawat Cessna yang akan dikirim, mereka akan buka chapter baru di negara namanya Nigeria. Kagum saya bilang kalian berhadapan sama keterbatasan, dan mereka juga bilang, mereka juga setuju, apa yang kecil di tangan kami, kalau kami setia dan berserah kepada Tuhan, terjadilah multiplikasi, terjadilah hal besar, kami bisa menjangkau banyak orang, menjangkau banyak negara. Dan kami bangga, kami bisa jangkau Indonesia menjadi proyek terbesar bagi kami. Kami selesai makan pagi dengan mereka, banyak orang-orang di situ yang ex-pilot yang pernah pelayanan di sini datang kepada saya ngomong bahasa Indonesia. Saya kagum, saya terkesima. Saya bilang sama istri saya, ini salah satu perjalanan misi yang luar biasa bagi saya diberkati sekali ke sana. Oke, kita tutup dengan Matius 14 ayat 19. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu apa? Duduk di rumput. Sebelum mujizat multiplikasi 5 roti dan 2 ikan, semua disuruh duduk. Bahkan kalau kita mau gali lebih dalam lagi, itu sudah di plot-plot. Jadi kitab Markus itu dikatakan mereka berkelompok-kelompok gitu. Ada yang 100, ada yang 50, kelipatan 5. Kenapa kelipatan 5? 5 adalah angka kasih karunia. Jadi semua itu ada artinya di Alkitab. Saya gak punya waktu untuk bahas itu. Masih banyak lagi yang lain. Disuruh duduk. Oke? Disuruh duduk. Rest. Kalau kamu mau terima multiplikasi. Rest. Berserah penuh. Udah kamu gak usah ngapa-ngapain. Saya yang kerja. Saya yang kerjakan buat kamu. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Diambil dari tangannya Andreas. Kan Andreas juga pasti bingung. Dia mungkin ngomong sama temennya. Aku cuma bercanda lah. Diambil dari tangannya Andreas. Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, memberikan kepada murid-muridnya. Perhatikan ini, murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mujizat 5 roti dan 2 ikan pun terjadi di tangan murid-muridnya. Bapak Ibu bisa bayangin gak? Filipus di sini lagi kasih roti, rotinya gak habis. Dia teriak ke ujung sana, Andreas bilang, aku juga gak habis. Itu di petang hari itu pasti banyak yang nangis. Dan pasti banyak yang mengingat kata-kata Yesus di awal, kamu harus kasih mereka makan. Bukan karena kuat dan gagahmu, aku yang siapkan. I will provide, saya yang menyiapkan, aku sumber atas segala sumber. Mereka belajar sebuah pelajaran yang luar biasa petang hari itu. Berapa banyak sisanya? Kita udah tahu kisah ini toh. Berapa bakul? 12. Berapa banyak murid Yesus? 12. Semua pulang bawa 1 bakul ekstra. Karena suplai Tuhan lebih besar daripada kapasitas. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, kami belajar sebuah pelajaran yang penting di hari-hari yang sulit ini. Di hari-hari di mana kehidupan kami pun diperhadapkan sama ketidakpastian dunia. Dan itu sebabnya hari ini firman Tuhan katakan kepada kami, apa yang kecil di tangan kami, kami mau bermitra sama Tuhan, memberikan itu justru kepada tangan Tuhan. Tongkat di tangannya Musa Tuhan, gak ada artinya. Ketika bermitra sama Tuhan, lautan kebelah. 5 batu umban, tas kecil buat batu dan tongkat di tangan seorang bocah namanya Daud. Ketika bermitra sama Tuhan, Goliat pun mati. 5 roti dan 2 ikan
dibawa ke tangan Tuhan, ribuan orang makan. Dan hari ini air mata kami dan lutut kami untuk berdoa, kami bawa ke hadirat Tuhan. Perkara besar terjadi, multiplikasi terjadi. Kami tahu pemeliharaan Tuhan selalu tepat waktu. Kami tahu pemeliharaan Tuhan itu selalu ajaib bagi hidup kami. Dan kami percaya hari ini kami, keluarga kami, dan masa depan kami dipelihara sama Tuhan. Dunia selalu penuh dengan ketidakpastian, tapi kami menyembah Tuhan yang selalu ada kepastian. Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dan kami bangga, kami sebut Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak akan biarkan anak-anak-Mu, karena kami disebut anak, ahli waris, dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Meteraikan firman ini, karena kami sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. God bless you. Saya undang hamba Tuhan untuk maju ke depan melayani perjamuan kudus. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat berkat firman yang memberikan kekuatan pada kami. Terutama di situasi saat ini, situasi yang mungkin sulit bagi kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, firman memberikan kekuatan pada kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan juga Engkau sudah mengorbankan anak-Mu di atas kayu salib Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk dapat mengikuti persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, layakan kami semua Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi
Mari kita bangkit berdiri bersama. Dan berharap padamu, Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, oh kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Kira lama syara lama 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 lama. Kira lama syara lama 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 lama. Terima kasih Tuhan. Kura lama syara lama lama. Kira lama lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari saudara, kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang sudah kita lalui, yang sudah kita lewati tahun-tahun yang lalu. Segala kesulitan, segala perkara, Tuhan sudah sempurna menyertai kita. Hari ini mungkin lebih sulit. Kita tidak tahu jawaban Tuhan. Kita tidak tahu ujung dari perjalanan ini, tahun-tahun ini. Tapi seperti yang lalu-lalu, toh Tuhan juga sudah melewatkan. Tuhan sudah menyertai dalam perjalanan kita. Terkadang kita terlalu besar kekhawatiran kita dalam kehidupan kita.
kita overthinking. Terkadang kita lupa terhadap kebesaran Tuhan. Kita mengecilkan apa yang sudah kita alami. Siapa di antara kita hari ini yang mengalami kesulitan? Saudara, flashback kembali, ingat kembali masa lalu. Toh sampai hari ini saudara ada, saudara juga dilewatkan dalam segala perkara. Dengan mengingat itu kita bisa bersyukur pada Tuhan. Dengan mengingat itu kita bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat itu kita tidak takut lagi, kita tidak gentar lagi. Ekonomi memang susah, saudara. Bagi saya juga itu sangat mengkhawatirkan. Meskipun orang yang berdiri di mimbar tidak boleh menunjukkan kelemahannya. Tapi saya mau jujur pada saudara bahwa saya juga khawatir. Terkadang saya tidak punya jawaban bagaimana ini. Tapi percaya seperti firman tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Billy. Kemarin saya hubungi Pak Billy, besok menyampaikan firman apa? Tolong beri kekuatan pada jemaat. Hari-hari ini kita perlu kekuatan. Perlu firman yang mengingatkan betapa besarnya Tuhan menyertai kita. Saudara, jangan ragu lagi. Minyak itu akan menetes terus, dan menetes terus. Sampai semua buli-buli itu penuh. Percaya pada Tuhan. Dia akan melewatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala kita. Kiralah masyarakat. Oh, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu. Terima kasih, oh haleluya, rola masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami mengandalkan Engkau. Kami mengandalkan Engkau. Rola masyarakat. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari saudara, dengan percaya kita makan. Perlahan kita angkat cawan di atas kepala kita. Terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari dengan percaya dalam nama Yesus kita minum bersama. Perlahan kita letakkan cawan. Mari sekali lagi saudara, kita sembah Allah kita. Kita percaya kita ada dalam tangannya. Kita ada dalam tangan yang benar. Kasih setia
tangan kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Bapakku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Katakan biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu, oh, biar kehendakmu, biar kehendakmu, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah menyucikan dan menguduskan setiap kami. Setiap kami percaya ada kekuatan yang baru, iman percaya kami dibangkitkan di dalam Tuhan. Sebab kami milik-Mu dan biarlah terjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik, kami sungguh rindu Tuhan untuk memberikan dengan hati yang bersyukur. Sebab kami tahu Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus.
Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa lagi. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua, menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati.